Nama saya Rafael Gloriosol Joseph, bisa dipanggil Rafa. Saya dari kelas 9A dari sekolah YPAS akan mewawancarai petani sawit mengenai perkebunan sawit. Boleh Pak memperkenalkan diri sebelum masuk ke wawancara selanjutnya? Ya, saya dari petani sawit yang berdomisili di Kampung Jawa. Pertanyaan pertama, bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebagai petani sawit? Saya sebagai petani sawit tentunya adalah untuk kebutuhan hidup baik sekarang maupun yang akan datang. Dalam hal ini makanya saya petani sawit, karena petani sawit ini kalau saya lihat akan menjanjikan untuk masa depan baik untuk saya bahkan mungkin untuk anak cucu. Pertanyaan kedua, apa yang mendorong Opa untuk menanam kelapa sawit dibandingkan tanaman lain? Menanam kelapa sawit dibanding dengan yang lain, terutama sawit adalah jangka panjang, bisa diproduksi selama 25 tahun. Setelah itu baru peremajaan. Yaitu karena berkepanjangan dan berkelanjutan untuk menopang kehidupan di dalam keluarga. Oke, pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak belajar tentang cara menanam sawit? Apakah Bapak belajar melalui pelatihan khusus atau belajar secara otodidak? Saya belajar menanam sawit itu dari teman-teman paling yang pertama yang sudah berpengalaman, dan yang kedua di dalam kelompok tani kami ada namanya studi banding. Jadi kami sering ikut studi banding untuk petani sawit, baik itu merawat, memupuk, dan memanen. Pertanyaan keempat, berapa luas lahan sawit Opak kelola saat ini? Untuk sementara saat ini kurang lebih 8 hektar di satu tempat. Di lain tempat juga ada, tapi masih sementara dalam proses penanaman dan sebagian sudah ada yang ditanam. Soal kelima, apa keuntungan utama yang Opak rasakan sebagai petani sawit dibandingkan tanaman lain? Tanaman sawit menghasilkan berperiodik, entah itu 15 hari per panen atau 20 hari periodik untuk panen. Jadi itu adalah keuntungan untuk membantu kehidupan sehari-hari, karena tidak dalam waktu yang panjang baru menghasilkan. Jadi sawit itu setelah berbuah, maka periodik perpanennya itu bisa 15 hari, bisa 20 hari. Pertanyaan ke-6, bagaimana Bapak merawat tanaman sawit dari tanam hingga panen? Merawat sawit dari tanam itu kita harus siap tenaga, pupuk, dan kita harus merawat sehingga sawit itu bisa cepat tumbuh, bahkan akan berbuah. Tetapi jangan lupa bahwa menanam sawit ini harus kita perhatikan periodik pemupukan. Pada waktu nanam pertama kita harus dasarin dengan pupuk dasar. Setelah periodik kedepannya itu untuk pertumbuhan dan batang. Setelah hampir mau buah pasir baru dikasih pupuk untuk buah. Pertanyaan ke-7, apa saja tantangan terbesar yang Opak hadapi dalam mengelola kebun sawit? Tantangan besar adalah pupuk, karena sawit itu setelah mau berbuah kita harus pupuk per periodik. Ada periodiknya 4 bulan, 6 bulan, dan sekarang menjadi tantangan sekarang adalah pemerintah sudah stop untuk subsidi pupuk untuk petani sawit. Jadi sekarang adalah kami membeli sendiri, dan pupuknya itu sangat mahal. Per karungnya itu bisa 800.000, ada juga yang lebih dari 800.000. Jadi itu tantangan. Dan sawit itu kalau tidak
pupuk, maka tidak akan rutin keluar buah. Kalau dipupuk, buahnya itu akan keluar tahun depan. Itu tantangannya. Lanjut ke pertanyaan nomor 8, bagaimana cara Opa menangani hama dan penyakit di kebun sawit Opa? Kalau untuk hama memang tidak terlalu signifikan untuk sawit, tapi memang ada satu-satu pohon yang mati dari pucuk. Itu disebabkan dengan binatang yang memang memakan pucuk itu. Satu-satunya cara adalah memberikan pestisida. Kalau sudah mulai menguning daunnya, kita akan kasih pestisida sehingga sawit itu tidak mati dan bisa tumbuh kembali pucuk yang baru. Ke pertanyaan nomor 9, apakah Opa menggunakan pupuk pestisida kimia atau memilih metode organik? Kalau disuruh memilih, kita lebih memilih yang organik karena kimia itu harganya juga memang cukup mahal dan juga ada efek ke tanaman dan tanah. Tapi kalau organik tidak akan merusak tanah, bahkan menyuburkan dan cepat diserap oleh tumbuh-tumbuhan atau sawit itu sendiri. Jadi saya memilih yang organik. Pertanyaan nomor 10, bagaimana cuaca ekstrim dan perubahan iklim mempengaruhi hasil panen Opa? Untuk cuaca ekstrim, kalau bagi sawit itu tidak terlalu signifikan. Cuma hanya kalau musim kemarau karena dia kekurangan air, buah itu lambat masak. Jadi untuk cuaca tidak terlalu signifikan dengan sawit. Tapi memang sawit itu adalah membutuhkan air. Di dalam teorinya itu satu pohon sawit itu memerlukan 5 liter per hari. Jadi sawit itu lebih bagus ditanam di daerah yang rawa atau datar, jangan di gunung. Itu untuk sawit. Jadi saya pesankan bagi pemula untuk petani sawit bahwa kita harus fokus, siap tenaga, siap juga modal untuk pupuk supaya kita boleh berhasil. Dan hasil sawit ini adalah untuk menjanjikan jangka yang panjang, maksimum kita bisa petik hasilnya adalah 25 tahun. Jadi bisa berkesinambungan untuk anak cucu ke depan. Demikian, biarlah penjelasan saya ini boleh menjadi manfaat bagi siapa yang mendengarkan dan mengikuti apa yang sudah telah saya lakukan selama ini. Dan saya tahu bahwa saya juga masih belajar untuk bertani dan saya terus untuk belajar kepada senior yang sudah lama untuk berpetani sawit. Demikian, terima kasih.